Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Rekan-rekan peserta perkuliahan jaringan komputer yang berbahagia. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen atau komponen-komponen penyusun dalam jaringan. Tentunya yang akan kita ulas di sini adalah jaringan modern saat ini, ya. Jaringan yang banyak diterapkan pada kehidupan saat ini. Secara umum kita bisa membagi elemen-elemen tersebut ke dalam 4 kelompok, ya. Yang pertama adalah interconnectivity devices, ya, atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyambungkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Lalu yang kedua, komponen protokol atau bahasa. Kita tahu bahwa perangkat-perangkat yang dihubungkan ini bervariasi, ya, bermacam-macam perangkatnya. Oleh karena itu, agar antar perangkat satu dengan perangkat lain dapat saling berkomunikasi dengan baik, maka diperlukan protokol atau bahasa atau kesepakatan, sehingga apa yang disampaikan dari satu titik bisa dipahami dan dimengerti oleh perangkat atau di titik yang lainnya. Komponen berikutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi harus diakui ini adalah bagian yang sangat penting, ya, yang memastikan bahwasanya sebuah perangkat ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian komponen berikutnya adalah program aplikasi. Saat ini penerapan jaringan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh program-program aplikasi. Salah satu contoh misalkan ketika kita melakukan browsing, ya, kita menggunakan aplikasi browser atau Google Chrome. Nah, Google Chrome ini agar bisa memunculkan halaman web, maka dia harus terhubung ke dalam jaringan, ya. Jadi boleh kita katakan bahwa program aplikasi ini adalah interface yang nantinya akan secara langsung berhadapan dengan pengguna. Oke, kita mulai dari perangkat, ya, dari perangkat yang umumnya dipakai di dalam jaringan. Pada pembahasan ini saya membicarakan tentang jaringan lokal sederhana, ya, atau local area network, ya. Secara umum terdapat 3 perangkat yang sering digunakan di dalam jaringan lokal, ya. Mulai dari perangkat yang dumb ini artinya tidak memiliki intelijensi di dalamnya, sampai dengan perangkat router, ya. Kita mulai dari perangkat hub. Mungkin saat ini hub ini sudah jarang digunakan, ya, di dalam implementasi jaringan, ya. Tetapi kita hanya perlu tahu saja, ya, bahwa ini adalah cikal bakal dari switch yang digunakan pada saat ini. Cara kerja dari hub, ya, hub ini fungsinya, ya, saya jelaskan fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan paket. Katakan misalkan ada paket dari laptop yang saya tunjuk di sini, lalu ingin dikirimkan ke PC yang ada di sini, maka dari laptop ini menyampaikan atau mengalirkan atau mentransmisikan data ke hub, lalu hub ini meneruskannya, ya, menyampaikan ke tujuan. Namun cara kerja dari hub ini tidaklah terlalu cerdas, ya. Kenapa? Karena begitu hub ini mendapatkan transmisi dari sebuah perangkat, dia akan mentransmisikan ke seluruh anggota di dalam jaringan. Katakan misalkan dari laptop yang ada di sini, ketika dia mendapatkan transmisi data, maka dari hub ini akan meneruskan ke seluruh perangkat yang terhubung, ya, tidak peduli dia tujuan atau tidak. Lalu begitu nyampe di sini, katakanlah di salah satu komputer ini, dan komputer ini bukanlah tujuan, maka dia tidak akan membuka paket tersebut. Begitu juga dengan di sini, karena dia bukan tujuan, maka dia tidak menerima, meskipun
perangkat ini mendapatkan kiriman transmisi dari hub. Nah, begitu transmisinya disampaikan ke tujuan di sini, oh iya, paket itu untuk PC yang ada di sini, maka akan diterima. Nah, seperti itu cara kerja hub. Artinya ada duplikasi transmisi ya, ada duplikasi transmisi di mana transmisi data tidak hanya dikirimkan ke tujuan saja, tetapi ke seluruh perangkat yang terhubung ke dalam hub. Nah, cara kerja ini cukup rentan ya dari sisi keamanan. Kenapa? Karena seluruh transmisi data itu dapat disaksikan oleh perangkat-perangkat atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak menjadi target atau tujuan. Yang kedua, model kerja hub yang seperti ini juga berpotensi menimbulkan kolisi dan juga menyebabkan kelebihan beban ya. Kenapa? Karena setiap kali ada transmisi dari satu perangkat, maka akan ditransmisikan ulang ke semua perangkat meskipun itu bukan tujuannya. Kemudian karena teknologi berkembang, hub ini disempurnakan dengan adanya teknologi switch ya. Cara kerja switch lebih smart ya, lebih cerdas, di mana di dalam switch ini dia tidak akan mentransmisikan paket ke perangkat yang bukan tujuan. Jadi cara kerja switch, dia hanya akan mentransmisikan paket menuju perangkat tujuan saja. Adapun perangkat yang bukan tujuan tidak akan mendapatkan transmisinya. Secara fisik sebenarnya hub dan switch memiliki bentuk yang sama ya. Kalian bisa cek di Google ya, mungkin bisa kalian googling hub dan switch ya. Secara fisik seolah-olah seperti sama, tetapi mekanisme atau cara kerja dari switch ini berbeda ya. Switch lebih cerdas, dan saat ini switch pun juga sudah tersedia dalam berbagai versi ya. Ada switch yang bekerja di layer 2, kemudian ada switch yang lebih cerdas lagi bekerja di layer 3. Oke. Perangkat atau interconnectivity device selanjutnya adalah router ya. Router ini berfungsi untuk meneruskan paket dari jaringan satu ke jaringan lainnya ya. Kalau di dalam gambar yang saya tunjukkan di layar ini adalah gambar atau skema satu jaringan saja ya, satu jaringan. Jadi ini bukan dua jaringan. Nah, router itu bisa diimplementasikan ketika kita memiliki beberapa jaringan. Jadi beberapa skema seperti ini ya. Nah, agar sebuah paket dapat diteruskan dari satu jaringan ke jaringan lain, maka diperlukan router ya, diperlukan router. Atau bisa kita katakan sebagai penghubung ya. Untuk mempermudah, saya coba gambarkan dengan notepad seperti ini ya. Jadi ini ada LAN 1 ya. Anggap saja LAN 1 skemanya seperti ini. Kemudian di sini harus ada router, lalu di bagian lainnya ya harus ada LAN 2 ya. LAN 2 juga memiliki konstruksi yang hampir sama dengan gambar yang saya tunjukkan ya. Nah, router di sini berfungsi sebagai forwarder ya, atau meneruskan paket dari jaringan satu ke jaringan lain. Oleh karena itu, perangkat router itu setidak-tidaknya harus memiliki dua interface card ya. Saya ulangi, router setidak-tidaknya harus memiliki dua interface card. Kenapa? Paling tidak dia bisa menghubungkan LAN 1 dengan LAN 2 ya. Tetapi pada kenyataannya router ini bisa banyak Ethernet ya di dalamnya ya. Kita ambil contoh misalkan router berbasis mikrotik ya. Minimal paling tidak biasanya ada 4 Ethernet ya yang tertanam di
dalam perangkatnya. Kalian bisa coba googling ya, router itu seperti apa ya. Yang jelas di SATA biasanya berbentuk seperti box ya. Kemudian ada beberapa interface Ethernet di dalamnya ya. Jadi fungsinya sedikit berbeda dari switch ya. Kalau switch itu terletak di dalam LAN saja seperti ini. Ini skema switch ya. Lalu kalau router dia menghubungkan antara dua LAN. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang MAC address ya, atau media access control ya. MAC address ini boleh kita katakan sebagai nomor unik ya, atau properti unik dalam perangkat jaringan ya. Setiap vendor pasti akan memiliki MAC address yang berbeda-beda dan itu pasti unik ya. Salah satu fungsinya sebenarnya di dalam MAC address adalah untuk menunjukkan sebuah perangkat itu diproduksi oleh vendor mana. Itu juga bisa kita cek dari MAC address-nya. Dan meskipun dalam satu vendor MAC address ini juga memiliki alamat yang unik ya. Misalkan satu vendor Realtek ya. Realtek mengeluarkan ribuan atau bahkan jutaan Ethernet ya. Dan Ethernet tersebut juga memiliki alamat unik. Nah, MAC address ini sering juga disebut dengan alamat fisik ya, atau physical address, di mana alamat fisik atau MAC address ini format penulisannya adalah ditulis dengan bilangan heksadesimal ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 byte ya. Kita coba ulas di sini ya. MAC address ini punya panjangnya adalah 6 byte ya. Kita tahu bahwa 1 byte ini sama dengan 8 bit ya, 8 bit. Sehingga bisa juga kita katakan bahwa MAC address ini punya 6 kali 8 bit seperti ini. Nah, lalu kenapa di sini dituliskan seperti ini? Ini maksudnya apa? 2477031F ya. Ini sebenarnya untuk mempermudah penulisan ya. Daripada MAC address kita tulis seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup sulit ya, cukup sulit. Oleh karena itu, penulisan MAC address disederhanakan ya, di mana masing-masing 1 byte ini ya, 1 byte ini akan dipecah menjadi 2 bagian ya. 2 bagian. Jadi ada 4 bit pertama, ada 4 bit yang kedua. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung ya, ini kalau kita konversi ya, ini bisa kita konversi ke bilangan heksadesimal ya. Kalau nilainya 1 saja, heksadesimalnya kan F. Nah, seperti ini. Makanya di setiap segmen itu selalu ada 2 digit ya. Ini 2 digit heksadesimal. Jadi ini bukan bilangan desimal tapi ini heksa. 247703 ini 1F ya, 1F. Kalau 1F berarti 00001 1111. Nah, ini sama dengan 1F. Nah, seperti ini ya penulisan dari MAC address ya. Nah, kita bisa mengetahui MAC address dari perangkat kita dengan menggunakan perintah ipconfig/all. ipconfig/all. Kalian bisa cek di sini di dalam physical address, di sini akan muncul MAC address dari perangkat kalian. Dan tentunya perangkat kalian akan memiliki MAC address yang unik ya, yang tidak akan sama. Lalu ada beberapa kasus yang MAC address-nya sama, itu berarti terdapat software MAC spoofing ya, yang fungsinya adalah memalsukan MAC address ya. Biasanya ini sering digunakan untuk
ya sedikit ngakali begitu ya, untuk ngakali router dan perangkat-perangkat lainnya. Istilahnya MAC spoofing, memalsukan MAC address. Tetapi kita di sini tidak berbicara kondisi curang ya, tidak berbicara kondisi cheat, tapi kita berbicara dalam kondisi normal bahwa MAC address atau physical address itu pasti unik dalam kondisi normal. Selain ipconfig/all, kita bisa mengetahui MAC address ini melalui properties di GUI ya. Nah, ini saya tunjukkan melalui sistem operasi Windows 10. Nah, kita akan coba cek MAC address dari WiFi yang saya gunakan di bagian bawah. Nah, di sini juga muncul nah ini physical address atau MAC ya, muncul di sini ya. Itu cara-cara bagaimana kita bisa mengenali MAC address dari perangkat yang kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk di Ethernet frame ya, Ethernet frame atau paket ya, paket di dalam jaringan ya. Paket di dalam jaringan itu sering disebut dengan istilah frame ya. Frame. Kenapa sih paket itu dipecah ya, harus dipecah? Saya coba berikan analogi. Misalkan ya, ini ada dua PC 1 ya. Dia berkomunikasi dengan PC 2. Nah, PC 1 ya, PC 1 ini ingin mengirimkan file film sebesar 5 GB ya, menuju PC 2. Nah, 5 GB ini tidak akan secara langsung terkirim ke PC 2. Kenapa demikian? Karena belum tentu jalur yang dilalui ini muat ya untuk mengirimkan 5 GB. Bisa jadi di sini hanya muat sebanyak 1500 byte saja ya. 1500 byte. Ya. Bisa jadi seperti ini kondisinya. Jadi jalur di sini atau selangnya kecil, sementara yang mau dikirim ini barangnya besar. Oleh karena itu, di dalam komunikasi jaringan seluruh informasi yang akan ditransmisikan ini harus dipecah ya, dipecah menjadi beberapa frame ya, menjadi beberapa paket ya. Lalu kalau sudah dipecah kecil-kecil, paket yang kecil-kecil tadi baru bisa ditransmisikan ya, dialirkan melalui media transmisi ya, dialirkan melalui media transmisi. Kalau kita analogikan, bisa dimasukkan ke selang yang kecil-kecil tadi, bisa muat selangnya. Kemudian begitu nyampe di PC, ini akan dirangkai ulang ya, dirangkai ulang. Jadi yang di sini dipecah ya, kemudian pecahan yang nyampe di sini akan dirangkai ulang. Akan dirangkai ulang. Sehingga di sini misalkan ini 5 GB ya, 5 GB misalkan ya. 5 GB ini kalau kita jadikan byte ya, 5 kali 1024 ya. Ini jadi mega kali 1024. Kemudian dibagi ya, ini kita kalikan gini, kemudian dibagi 1500 ya, kan sama-sama byte-nya. Nanti akan ketemu jumlah paketnya ya. Jadi jumlah pecahannya itu ada berapa. Nah, pecahan-pecahan itulah yang nanti akan dikirim, ditransmisikan ke media jaringan. Begitu nyampe di PC 2 akan dirangkai ulang ya, dikembalikan
seperti bentuknya yang semula, sehingga utuh di PC2 akan menjadi 5 GB. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Ini adalah format dari Ethernet frame ya. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwasanya frame, di bagian frame ini ada yang namanya header, ada yang namanya payload ya. Ada yang namanya header, ada yang namanya payload atau isinya ya. Jadi ternyata Ethernet frame itu yang pertama dia berisi preamble ya. Preamble ini panjangnya adalah 7 byte, yang mana di sini berisi informasi bahwa ini adalah paket Ethernet ya. Preamble ini pengenal ya, bahwasanya ini adalah paket internet sepanjang 7 byte. Lalu ini adalah SFD ya, panjangnya 1 byte ya. Ini SFD ini menandakan awal dari Ethernet frame ya, awal dari Ethernet frame. Kemudian ya, di sini adalah payloadnya. Ini adalah payloadnya atau isinya. Nah, ternyata payload dari layer 1 ya, payload dari layer 1 ini adalah frame dari layer 2 ya. Layer 2 di sini berisi destination address atau MAC address ya, MAC address pengirim, kemudian di sini ada MAC address penerima ya, headernya. Kemudian di sini adalah tipe paket yang dikirimkan, lalu di sini adalah payloadnya atau isiannya. Nah, payload ini nanti akan berisi ya, payload ini akan berisi paket dari layer di atasnya atau layer 3 ya, layer 3. Jadi misalkan yang kita transmisikan adalah katakanlah HTTP, maka payloadnya ada di sini HTTP, mulai dari headernya HTTP sampai dengan isian dari HTTP ya. Artinya apa? Bahwa bahwa layer frame dari layer di atasnya itu menjadi payload dari layer di bawahnya. Oke, ini adalah format dari Ethernet frame ya, berikut dengan panjang byte-nya ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, ternyata panjang payload ini hanya 1500 byte ya. Jadi kalau kita ngirim data sebanyak 50 giga, mentransmisikan ya 50 giga itu akan 50 gigabyte ya, akan dipecah, akan dibagi 1500 byte ya, dibagi 1500 byte, dipecah-pecah menjadi kecil-kecil baru ditransmisikan. Oh maaf, tadi ada tambahannya SFD, saya baru ingat. SFD ini adalah start frame delimiter ya. Jadi penanda bahwasanya setelah SFD ini adalah isian atau payload dari layer 1 ya. Ini kan payload dari layer 1. Nah, begitu masuk di payload dari layer 1 itu adalah berisi paket atau Ethernet frame dari layer 2. Nah, payload dari layer 2 itu adalah paket dari layer 3, begitu seterusnya. Lalu kita lanjutkan lagi pada kabel Ethernet ya, atau kabel jaringan. Sebenarnya banyak sekali media jaringan yang saat ini digunakan ya, tetapi di sini saya coba sampaikan yang paling sering digunakan ya. Yang paling sering digunakan adalah kabel twisted pair ya. Twisted itu muter-muter, pair itu pasangan. Makanya kalau kita lihat di sini ada sepasang-sepasang ya, ada 4 pasang kabel ya, saling berpasangan. Ada 4 pasangan kabel di sini.
dan saling terikat ya, diputar-putar seperti ini ya. Ini kalau kita hitung di sini ada 8 kabel ya. Paling banyak digunakan untuk jaringan LAN ya, kabel twisted pair ini. Kemudian jenis dari kabel twisted pair ini ada kabel UTP, ada kabel STP. Kalau UTP berarti unshielded ya, tidak ada pelindungnya, unshield. Kalau STP berarti shield twisted pair. Kalau UTP unshield twisted pair. Penggunaannya berbeda ya. STP cenderung digunakan untuk di outdoor ya. Kenapa? Karena ada shieldnya, ada pembungkus tambahan berupa aluminium foil. Sedangkan UTP tidak ada pelindungnya ya. Ini cocok digunakan di dalam indoor ya. Kemudian media transmisi twisted pair ini mampu mentransmisikan data sampai dengan 10 gigabit per second ya. 10 gigabit bukan byte ya, tapi bit. 10 gigabit per second. Tetapi untuk mencapai kecepatan maksimal ini tentunya harus menggunakan media yang bukan UTP biasa ya. Paling tidak UTP-nya atau kabel twisted pair-nya harus tidak-tidaknya kategori 6A atau kategori 7 ya. Kalau kita menggunakan Cat 5 itu biasanya hanya mampu 1 gigabit per second, dan itu pun di masing-masing Ethernet juga harus sama-sama Ethernet yang 1 gigabit per second ya, bukan fast Ethernet ya, tapi gigabit Ethernet ya. Kalau kita beli perangkat biasanya di situ ada spesifikasinya. Hanya untuk perangkat modern saat ini rata-rata sudah gigabit Ethernet ya. Kalau zaman saya kuliah dulu masih ada perangkat fast Ethernet. Fast Ethernet itu hanya mampu 10 Mbps ya. Maaf, 100 Mbps ya, 100 Mbps. Lalu komponen berikutnya dalam jaringan adanya network OS ya, atau sistem operasi yang mendukung jaringan. Saya kira sistem operasi modern saat ini rata-rata sudah mendukung jaringan ya. Buktinya adalah kalau kita menggunakan Windows itu bisa kita gunakan untuk sharing file ya, sharing printer. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya OS tersebut mendukung jaringan ya. Yang pada intinya adalah intinya bahwa satu perangkat bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, maka itu sudah bisa kita katakan sebagai network yang mendukung OS yang mendukung network ya. Oke, ini adalah sekilas pengantar tentang perangkat-perangkat di dalam jaringan ya. Nah, selanjutnya kalian bisa diskusikan segala kesulitan ya di media forum diskusi yang akan saya siapkan di Spada ya. Pertanyaan juga bisa kalian tulis di sana. Kemudian kalian juga bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian yang barangkali ada yang bisa menjawab kesulitan temannya, atau mungkin kalian ingin berbagi pengalaman tentang media-media atau elemen-elemen dalam jaringan. Sekian penjelasan tentang elemen jaringan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.